Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Lihat kaum muslimin wal muslimat jemaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kita di pagi hari ini dengan membangunkan kita dari tidur kita di atas nikmat darinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk membuka hari kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanakan ibadah yang sangat agung, ibadah salat, ibadah yang paling utama setelah dua kalimat syahadat, yang Islam dibangun di atasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Ibadah yang merupakan tiang agama. Karena Nabi SAW beliau katakan, Rasul Amr al-Islam wa amuduhu as-salah. Ini yang Nabi SAW tegaskan kepada kita. Amuduhu as-salah, tiang dari agama kita adalah salat. Dialah yang membedakan kita sebagai seorang muslim dengan non-muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dan mereka adalah salat. Ikatan antara kita dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Salat adalah merupakan amalan ibadah yang membuat seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ahadakum idza shalla yunaji rabbah." Sungguh salah seorang dari kalian apabila dia sholat, maka dia bermunajat, berbicara dengan Rabb-Nya. Sholat adalah merupakan ibadah yang kalau kita menjaganya dan kita
melaksanakannya dengan baik, maka ini membuat amalan-amalan kita yang lain, membuat amalan kita yang lain. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah shalah." Yang pertama yang akan dihisab kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah salat. Idza shalah sa'iru amali wa idza fasada sa'iru amali. Apabila salatnya baik, maka akan baik seluruh amalan. Dan apabila salatnya tidak baik, salatnya rusak, maka akan rusak seluruh amalan. Jadi salat adalah penentu diterima atau tidaknya amalan kita. Salat adalah penentu diterima atau tidaknya amalan kita yang lain. Oleh karena itu, menjaga yang namanya salat ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang hamba muslim ataupun muslim, laki-laki ataupun perempuan. Dan di dalam salat terdapat waktu-waktu yang istimewa untuk berdoa. Dan salah satu waktu yang paling mulia adalah di akhir salat, setelah tasyahud dan sebelum salam. Ini yang menjadi poin pembahasan kita di pagi hari ini. Keistimewaan doa-doa di akhir salat. Yang dimaksudkan di akhir salat adalah sebelum salam, setelah baca tasyahud dan sholawat di tahiyat akhir. Di akhir salat, setelah tasyahud dan sebelum salam, itu terdapat waktu mustajab. Terdapat waktu mustajab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika belum mengajarkan doa tasyahud, karena sebelumnya para sahabat kalau tasyahud mereka membaca assalamu ala fulan, keselamatan atas Allah, keselamatan atas si fulan. Tapi setelah itu Nabi mengajarkan kepada mereka bacaan tasyahud yang ada beberapa bentuk lafaznya yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian kata Nabi, hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai, lalu dia berdoa. Diperintah. Ini lamul amr, lam yang bermakna perintah. Hendaklah dia berdoa. Tadi sebagian ulama mengatakan doa di tahiyat akhir wajib, sampai ada yang begitu. Walaupun pendapat mayoritas ulama rahimahumullah adalah sunnah.
Sampai dikatakan wajib karena perintah. Fal yatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi. Baik. Kemudian setelah itu kata Nabi, pilihlah, hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai. Umum, apa saja. Doa apa yang kita mau. Kita mau minta kebaikan apa. Hendaklah dia pilih dari doa yang dia sukai. Baik. Kemudian dia berdoa. Hadits ini menunjukkan dianjurkannya berdoa setelah tasyahud, sebelum salam, dengan doa apapun yang dikehendaki. Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, apakah kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Artinya kita seorang hamba yang sedang berada dalam sholat dan di penghujung ibadah sholat, kita sangat dianjurkan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena istimewanya di tempat di penghujung sholat, karena dia adalah doa setelah kita bertakbir, ruku, sujud, setelah kita melakukan penghambaan kepada Allah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Ini tempat yang paling utama, paling istimewa. Kita dianjurkan berdoa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bahkan selalu berdoa setelah tasyahud, sebelum bersalam. Bahkan Syekhul Utsaimin rahimahullah menegaskan, siapa yang mau berdoa di sini tempatnya, bukan setelah salam. Bukan setelah salam. Siapa yang mau berdoa di sinilah dia diperintah. Fal yatakhayyar minad du'a ajabahu. Hendaklah dia pilih doa yang paling dia sukai. Di sinilah tempatnya. Boleh kita berdoa setengah jam sebelum salam, 1 jam sebelum salam. Kalau setelah salam tidak ada tuntunannya. Nabi tidak pernah berdoa setelah salam. Tidak pernah menganjurkan sahabat berdoa setelah salam. Sebelum salam dianjurkan. Syekh Utsaimin bilang begini, tidak apa orang berdoa sebelum salam setengah jam. Tidak mengapa orang berdoa sebelum salam 1 jam. Tidak apa-apa. Karena Nabi bilang, ini diizinkan. Pilih doa yang dia suka. Ini istimewanya di tempat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jarang sekali meninggalkan doa sebelum salam. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz perintah, Nabi perintahkan berupa ucapan. Dalam riwayat Bukhari berupa perbuatan. Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa ketika seorang berada di penghujung sholat, maka hendaklah dia meminta perlindungan dari 4 perkara. Nabi anjurkan dengan lafaz perintah. Hendaklah dia minta perlindungan dari 4 perkara. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dalam lafaz Muslim, hendaklah dia berkata dalam tasyahud, salam tahiyat, salawat, hendaklah dia berdoa dengan ini.
Dan dalam lafaz Bukhari, Nabi selalu berdoa dengan doa dengan membaca Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min azabi jahannam, dari siksaan jahannam, wa min azabil qabr, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan, wa min fitnatil wal mamat, dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari kejahatan, keburukan fitnah al-masih dajjal. Dan ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala belum mengetahui bahwa di penghujung sholat ini adalah tempat yang istimewa, maka baru datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, alimni doa aku bisa. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya doa yang saya katakan di sholat, khususnya di tasyahud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada beliau sebuah doa yang bunyinya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang yang paling dicintai. Berarti doa ini sangat berharga. Iya. Katakanlah, berdoalah, kata beliau, Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, saya telah menzalimi diriku, zulman katsira, dengan kezaliman yang sangat banyak, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak akan mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli, ampunilah saya. Maghfiratan min indik, pengampunan itu hanya di sisi. Warhamni, rahmati saya. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat yang sering belum bersamanya, bahkan belum kadang memboncengnya, belum pernah berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbu, wahai Mu'adz, saya mencinta. Setelah itu apa yang Nabi katakan kepada dia? Iya, menasihatkan kepada saya berwasiat kepada, untuk apa? Apa wasiatnya? Kata Nabi, la tada'anna dubura kulli salatin antaka, jangan pernah kamu membiarkan, meninggalkan di penghujung sholatmu untuk berkata, untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu ala dzikrik, untuk selalu mengingat, wa syukri, untuk selalu mensyukuri nikmat, wa husni ibadati, dan untuk selalu memperbaiki ibadahku kepada. Pentingnya ini doa ini, dan pentingnya sekaligus berdoa di penghujung sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa, dan Nabi ajarkan kepada orang-orang dekat dengannya
untuk berdoa. Ini waktu yang istimewa. Doa sebelum salam. Apakah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan doa-doa yang lain yang kita sukai, yang kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Dan di antara doa yang mengumpulkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita semua telah hafal tentunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada dalam hadis Anas riwayat Imam Muslim. Kita berdoa dengan doa. Kita berdoa dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di sana juga doa-doa yang lain, ya, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sahih dalam riwayat juga Imam Muslim, ya, juga diajarkan doa di penghujung salat. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang telah lalu dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan. Wa ma asraftu, dan apa yang aku berlebih-lebihan padanya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, serta apa yang kau ketahui dari antal muqaddim, engkau lah yang mengedepankan. Wa antal muakhir, dan engkau lah yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini bisa doa dari doa diajarkan oleh Nabi. Bisa juga doa perlindungan dari dosa dan utang. Bisa. Itu digandengkan dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika minal maksab wal makrum. Ini Bukhari Muslim. Allahumma inni a'udzubika minal maksab wal makrum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-maksab, dari dosa, wal makrum, dan dari beban utang. Digandengkan, kenapa? Karena seorang, kata para ulama, idza gharima ahadin, jika dia dibebani oleh utang, dia akan berdosa. Iya, itu kenyataan. Iya, ikhwah berutang kepada ikhwah, dosa sekali. Rusak hubungan. Tidak hadir majelis gara-gara saya pinjam. Dulu biasa saling WA, tidak pernah WA tidak dijawab. Idza gharima ahadin, jika berutang dia akan berdosa. Belum lagi dia mau membayar, dia tak bayar, diakhirkan, dia ulurkan. Matul ghanim mengundur-undurnya orang yang mau membayar dosa. Ini lebih gandengnya. Makanya kita harus berdoa, meminta. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Allahumma inni a'udzubika minal maksab wal makrum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan beban utang. Beban utang.
Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, bisa juga kita berdoa dengan doa juga ada dalam riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, karena bahaya itu hilang nikmat. Nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat di atas tauhid, nikmat di atas sunnah. Itu bahaya. Nih, dunia ini kalau hilang tak ada masalah. Tapi kalau hilang kita nikmat di atas sunnah, itu bahaya. Sengsara dunia dan sengsara akhirat. Kalau hilang dunia, cuma sengsara dunia. Tapi kalau hilang nikmat agama, dunia. Kita harus berdoa. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Wa tahawuli afiatik, dan berubah dari kesehatan yang diberikan oleh, berubah kesehatan. Wa fujaati niqmatik, dan aku berlindung kepadamu dari datangnya siksaanmu secara tiba-tiba. Datangnya siksaanmu secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, aku berlindung kepadamu dari seluruh kemurkaan. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan juga lupa doa tentunya mendoakan kedua orang tua kita. Jangan lupa. Dipilih wali-wali. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua. Jangan lupa. Ya, karena mereka adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Dengan sebab mereka lah kita ada di dunia ini. Mereka telah banyak berkorban untuk kita saat kita dihamilkan, kemudian saat kita keluar, kita adalah hanya sebagai hal yang mereka jaga. Mereka tidak tidur karena kita. Mereka bekerja karena kita. Tentunya kita membalasnya minimal dengan doanya. Kita tidak melupakan mereka. Kemudian juga jangan lupa doa juga yang ada dalam Sahih Muslim. Doanya Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah pada jiwaku ini ketakwaan. Minta agar supaya jiwa kita ini selalu bertakwa kepada Allah. Karena takwa sumber kebaikan bagi jiwa kita, bagi dunia dan akhirat kita. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan. Anta waliyuha, engkau adalah pelindungnya. Wa maulaha, dan engkau adalah penolongnya. Ini doa-doa yang sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita kembali ke kesimpulan awal yang Nabi katakan, fal yatakhayyar minad du'a ma syaa. Hendaklah dia pilih dari doa yang dia mau. Dalam apa yang kita baca, ma'ajabahu ilaih,
apa yang paling dia sukai. Pilih doa. Nabi telah mengajarkan banyak doa, silahkan dipilih. Dan kalau kita punya permintaan, dan kita tentunya sebenarnya permintaan kita tidak keluar dari permintaannya para sahabat. Makanya cari doa yang ada, yang warid dari Nabi SAW dan para sahabat, itu utama. Pertama, kita tidak perlu lagi buat lafaz. Kedua, kalau itu lafaz dari Nabi, maka itu lafaz yang paling utama karena langsung lafaz dari Nabi. Dan apa yang kita minta sudah ada semua dari yang mereka minta. Kita mau minta apa di dunia ini? Pasti semua yang diajarkan oleh Nabi SAW di masa sahabat. Walaupun boleh kita berdoa. Kalau kita dah, ini adalah tempat yang paling istimewa, keistimewaan doa di akhir sholat. Gak tahu siapa yang kasih judul ini ya? Siapa yang kasih judul ini, Pak Kamal? Mana dia? Lari. Perasaan tadi di sini. Bisanya ini judul dikasih. Tidak pernah kita perhatikan ini pembahasan. Ini padahal ini pembahasan penting. Dan seumur saya berdakwah, baru kali ini saya dapat ini judul. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Kan ini ternyata memang harus ada namanya lahatun nazar. Kita harus melihat sedikit ke sini. Ini tempat yang sangat penting untuk disinggung, untuk kita bahas secara khusus. Makanya waktu saya melihat ini judul, bisanya orang muncul idenya untuk membahas, beri judul keistimewaan doa di akhir sholat. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagi yang kasih judul, semoga Allah membalas. Dengannya kita bisa tahu keutamaan secara khusus doa sebelum salat. Tempat yang sangat penting sekali dan sangat diharapkan doa kita dikabulkan. Kan di antara sebab doa itu dikabulkan, kita memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, itu dua itu. Ada yang tasyahud. Di awal kan kita bilang at-tahiyatu lillah. Sebagian lafaz ditambah lagi az-zakiyatu lillah. As-shalawatu thayyibatu. Pujian kepada Allah. Kemudian kita salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita salam kepada seluruh hamba Allah yang soleh di dunia ini. Assalamu apa itu? Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-sholihin. Siapa mengucapkan ini, maka dia telah mendoakan keselamatan terhadap seluruh hamba Allah di muka bumi ini yang soleh. Setelah itu kita setelah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, bersolawat. Setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, berdoa. Itu sebab terkabulkan doa. Belum lagi sebelumnya kita bertakbir. Kita awali ini doa dengan ruku, dengan sujud, baru kita berdoa. Dan itu tempat yang sangat diharapkan untuk dikabulkan.
tempat yang sangat diharapkan dikabulkan doa kita. Maka ini judul tentunya yang sangat bagus sekali, perlu disyukuri dari panitia yang menjadi sebab kita yang mengetahui keutamaan dan kedudukan doa di akhir sholat sebelum salat. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, semua yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah serta kelirunya itu dari kekurangan kami. Kami mohon maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal tersebut. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.